Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Septia Maharani dengan NIM 2311061019 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai soal UAS Rombel 42 Agama Hindu. Soal yang pertama, Pancasembah adalah sebuah doa yang diucapkan oleh umat Hindu di Indonesia sebelum mereka memulai sebuah upacara ataupun acara. Doa ini merupakan salah satu bentuk rasa hormat dan takzim yang ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa makna masing-masing mantra bila dikaitkan dengan Trihita Karana? Jawaban saya, mantra Pancasembah merupakan doa yang dibacakan oleh umat Hindu Indonesia sebagai wujud rasa hormat dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dikaitkan dengan Trihita Karana, maka setiap mantra berkaitan dengan konsep hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Mantra mengungkapkan rasa hormat kepada Tuhan, keterhubungan semua makhluk hidup, dan upaya mencapai perdamaian dan kemakmuran universal. Di mana Trihita Karana yang berasal dari bahasa Sanskerta menekankan pada 3 penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau parahyangan, orang lain atau manusia powongan, dan lingkungan palemahan. Nah, oleh karena itu, mantra yang dikaitkan dengan Trihita Karana berarti upaya hidup bersama secara harmonis dan seimbang antara ketiga aspek kehidupan. Soal yang kedua, korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Dalam agama Hindu, nilai-nilai yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi antara lain yang pertama yaitu Catur Purusa Arta, di mana Catur Purusa Arta adalah 4 tujuan hidup yang diidamkan manusia, yang terdiri dari dharma, kebenaran, arta, kemakmuran, kama, kenikmatan jasmani dan cinta, dan moksa, kebebasan atau kemandirian. Yang kedua yaitu konsep dasar agama Hindu. Jadi, agama Hindu mengajarkan menghargai budaya lokal, mengikuti susila atau pedoman berperilaku sosial, dan mengamalkan bakti beribadah. Yang ketiga, Trikaya Parisuddha, yang terdiri dari Manacika berpikir baik, Wacika berkata baik, dan Kaika berbuat baik. Kemudian ada yang keempat, Haimsa, yaitu tanpa kekerasan. Yang kelima ada Satya. Satya merupakan kesadaran dan kemajuan hak dan keadilan. Kemudian langkah-langkah yang dapat diterapkan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam melakukan perbuatan korupsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian dan pengetahuan nilai dan konsep dasar keagamaan, di mana memahami dan menerapkan konsep dasar keagamaan seperti Catur Purusa Arta, konsep dasar keagamaan Hindu, Trikaya Parisuddha, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada melaksanakan tradisi Nyepi, di mana Nyepi merupakan hari raya yang melambangkan momen introspeksi dan meditasi terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Setiap tahunnya saat Tahun Baru Saka, umat Hindu di seluruh dunia menjalankan tradisi Nyepi, termasuk penyucian diri, penyucian benda suci, dan ritual Taur Kesange atau Mecaru. Yang ketiga ada melaksanakan mantra Pancasembah atau Kramaning Sembah.
di mana mantra Pancasembah atau Kramaning Sembah merupakan doa yang dibacakan oleh umat Hindu sebagai bentuk pengabdian kepada ide Sang Yang Widewasa. Dalam mengamalkan mantra ini, umat Hindu hendaknya merefleksikan nilai konsep ajaran agama Hindu. Kemudian, selanjutnya ada berpikir baik atau manacika. Berpikir baik merupakan bagian dari Trikaya Parisuddha yang harus ditaati oleh umat Hindu. Pemikiran yang baik memungkinkan umat Hindu untuk secara sadar memikirkan haknya atas kemajuan dan keadilan dalam setiap keputusan dan tindakan. Selanjutnya ada bertutur kata yang baik wacika. Bertutur kata yang baik merupakan syarat untuk selalu memberikan keterangan yang benar dan tepat mengenai perbuatan dan keputusan umat Hindu, di mana berbicara jujur membantu mencegah korupsi dan menjaga integritas komunikasi di kalangan umat Hindu. Selanjutnya ada berbuat baik atau kaika. Berbuat baik merupakan prasyarat untuk secara konsisten menunjukkan perilaku sesuai dengan ajaran Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Perbuatan baik memungkinkan umat Hindu untuk melindungi kesejahteraan spiritual mereka. Selanjutnya ada mengatasi Sabda Timira, di mana Sabda Timira adalah kegelapan yang dapat mengiring umat Hindu pada praktik korupsi. Untuk mengatasi Sabda Timira, umat Hindu hendaknya selalu mengeksplorasi keadaan mabuk dan kegelapan serta berusaha memahami bagaimana mengendalikan diri dari dampak Sabda Timira tersebut. Soal yang ketiga, agama Hindu mengajarkan 3 kerangka dasar antara lain filsafat yang mengajarkan kebenaran hakikat hidup, upacara yang mengajarkan simbol-simbol alam semesta beserta isinya untuk diketahui sebagai pegangan hidup, dan etika atau susila yang mengajarkan norma-norma atau aturan bertingkah laku baik terhadap Tuhan, sesama maupun lingkungan. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya? Jadi, dalam prostitusi online, nilai-nilai Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online antara lain, yang pertama catur pulsa arta, di mana prostitusi online melanggar nilai-nilai arta yang merupakan salah satu dari 4 tujuan hidup manusia. Meskipun arta mengacu pada pencapaian kekayaan yang sah dan berkelanjutan, prostitusi online melibatkan eksploitasi dan aktivitas ilegal yang bertentangan dengan nilai tersebut. Yang kedua, ada susila. Bisnis prostitusi online melanggar nilai-nilai susila seperti perilaku ajaran moral dan perilaku baik. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma etika dan moral yang diajarkan dalam agama Hindu. Selanjutnya ada dharma. Prostitusi online melanggar nilai dharma yang mencakup pada kebenaran dan kewajiban moral. Kemudian, solusi mengatasi permasalahan bisnis prostitusi online dalam sudut pandang agama Hindu antara lain. Yang pertama yaitu pendidikan nilai, di mana pendidikan nilai yang dimaksud yaitu agama Hindu yang mengedepankan kejujuran, moral, dan etika yang baik. Kemudian ada penerapan hukum, di mana pemerintah harus menerapkan undang-undang yang ketat dan efektif untuk memerangi bisnis prostitusi online. Tindakan penegakan hukum yang ketat akan membantu mengekang aktivitas ilegal ini. Kemudian ada alternatif ekonomi. Mempromosikan pengembangan alternatif ekonomi sehingga orang-orang yang terlibat dalam prostitusi online mempunyai peluang yang lebih baik untuk mencari nafkah dengan cara yang benar.
Kemudian soal yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contoh. Nah, nilai-nilai agama Hindu dengan mengunjungi panti asuhan, Anda dapat mempelajari dan menerapkan beberapa konsep dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, catur purusa arta. Maksudnya dalam catur purusa arta yaitu senantiasa menyadari hak, memajukan, dan menjunjung keadilan dalam segala keputusan dan tindakan. Yang kedua yaitu susila, menjunjung tinggi norma etika dan moral yang dicontohkan agama Hindu seperti membantu orang yang membutuhkan, menghargai orang lain, dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, dharma, memahami dan menerapkan prinsip etika dan moral yang mendasari konsep dharma dalam agama Hindu antara lain, pergunakan harta secara patut sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hindari kegelapan, seperti melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian, panti asuhan memiliki berbagai kegiatan dan acara yang memberikan dasar untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut. Contoh kegiatannya antara lain program keagamaan. Catur Purusa mengikuti pelatihan dan diskusi tentang konsep-konsep agama Hindu seperti arta, susila, dan dharma, serta bagaimana eksistensinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkan sejarah agama-agama. Mempelajari sejarah dan perkembangan agama Hindu dan mengenali peran para guru dan pemimpin dalam sejarah ini. Yang ketiga, pelatihan meditasi. Pelatihan meditasi selanjutnya untuk mengembangkan konsentrasi, keyakinan, dan kemandirian. Yang keempat, kegiatan bersama, di mana kegiatan ini mengikuti kegiatan bersama yang menjadi landasan meningkatkan keterampilan kerjasama dan saling menghormati. Yang kelima, mengembangkan keterampilan diri. Dapat pelatihan tentang cara mengembangkan keterampilan diri Anda dan menjaga kesehatan mental, fisik, serta emosional. Soal yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sikap korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Jadi, konsep keimanan dalam agama Hindu mengacu pada prestasi dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Keyakinan ini membantu orang menjalani kehidupan dalam harmonis, kekuatan, dan kedamaian. Seseorang dengan keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan rasa pengabdian yang utuh dapat memperoleh kedamaian batin yang membantu mereka mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual. Contoh kehormatan yang tinggi di dunia yaitu diberikan oleh Tuhan. Orang yang beriman teguh kepada Tuhan dan bertakwa secara utuh dapat memperoleh pengakuan dan kepercayaan Tuhan. Ini akan membantu kita mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual. Pertanyaan yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Dalam konteks ibadah, manusia hanya bisa mengatasi kebenaran dengan memupuk keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika keharmonisan ketiganya hilang, maka itu bohong. Orang seperti itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Konsep harmoni ini dikaitkan dengan yoga Hindu dan pranayama. Yoga dan pranayama adalah praktek spiritual Hindu yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Saat berlatih yoga, seseorang memusatkan seluruh pikiran dan perhatian pada satu titik guna mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Pertanyaan yang ketujuh, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melakukan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawabannya, dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa waktu adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Bahwa jika seseorang tidak dapat menghindari keterikatan pada hal-hal duniawi, jika dia melakukan semua pekerjaan dan kewajibannya seperti berdoa, mendedikasikan segala sesuatu yang dia lakukan kepada Tuhan, hidupnya akan menjadi penuh tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sangat penting dalam kehidupan manusia dan membantu manusia mencapai keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Konsep keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan perkataan ini dikaitkan dengan praktik yoga dan pranayama dalam agama Hindu. Dalam latihan yoga, seseorang memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya pada satu titik guna mencapai keselarasan yang lebih tinggi dan keselarasan dalam mengontrol nafas dan energi di dalam tubuh untuk mencapai keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dalam konteks Bhagavad Gita, keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan membantu manusia mencapai keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dengan tercapainya keselarasan tersebut, maka masyarakat dapat hidup rukun, kuat, dan damai serta mencapai kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual. Pertanyaan ke-8, Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda, apakah jenis ngaben itu mengurangi dosa karena korupsi seseorang? Jawabannya, upacara ngaben dianggap sebagai upacara yang sangat mewah dalam agama Hindu, khususnya di Bali. Namun dalam konteks penurunan tindak pidana korupsi, belum ada bukti atau kaitan langsung antara pelaksanaan ritual ngaben dengan penurunan tindak pidana korupsi. Ngaben adalah ritual ngaben atau pembakaran, di mana jenazah dikembalikan ke tempat asalnya dan merupakan salah satu bentuk pitriyadnya, atau pengorbanan suci yang tulus. Meski memakan biaya yang relatif besar, namun ritual ini dinilai sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Hindu di Bali. Nah, dalam konteks Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa seseorang dapat melaksanakan semua tugas dan kewajiban seperti berdoa dan membawa berkah kepada Tuhan dalam hidupnya dengan cara apapun. Namun, tidak ada kaitan langsung antara pelaksanaan ritual kremasi dengan keringanan tuduhan korupsi. Lebih khusus lagi, mitigasi tuntutan korupsi berkaitan dengan perilaku individu, integritas, dan tanggung jawab, bukan hanya sekedar pelaksanaan ritual keagamaan. Nah, meskipun pelaksanaan ritual ngaben mungkin memiliki makna dan nilai spiritual konteks Hindu, tidak ada bukti atau hubungan langsung antara pelaksanaan ritual ini dan pengurangan dosa korupsi. Nah, pertanyaan yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yajnya besar seperti ngenteglingge dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Dan bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawaban saya, fakta bahwa banyak umat Hindu meskipun enggan memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, namun tetap ingin melakukan ritual yajnya dalam skala besar seperti ngenteglingge dengan biaya yang besar. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan dalam praktik keagamaan dan sosial, di mana hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama Hindu,
yang sebenarnya dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membantu sesama. Agama Hindu memiliki konsep keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, penting bagi umat Hindu untuk memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam membantu sesama. Nah, dalam konteks ini, ritual yakni dalam skala besar seperti nganteglinggi dapat menjadi sarana penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Namun, tanggung jawab sosial dan kemanusiaan tidak boleh diabaikan. Sebaliknya, umat Hindu seharusnya memperhatikan kebutuhan sosial dan kemanusiaan seperti membantu anak-anak miskin dan memberikan beasiswa dan bantuan lainnya. Pertanyaan nomor 10 atau pertanyaan terakhir, Yatra Yogeswara Krishna Yatra Patro Dahur Dahara Tatra Shirir Wijaya Butir Drwanitir Matir Mamam. Artinya di mana ada Krishna, penguatan yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Dalam Bhagavad Gita 18.78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, akui sepenuhnya orang yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Berlatihlah mengkomunikasikan hal-hal positif dan mengurangi pikiran negatif tentang diri sendiri. Orang yang memilikinya merasa bahagia, namun tidak ada masalah meskipun mereka tidak memilikinya. Sukses merupakan pelajaran, tantangan, dan tunjukkan sikap positif. Berusaha keras untuk mencapai kesepakatan dengan Tuhan dan kembangkan keterampilan pribadimu dalam menghadapi tantangan. Sayangi senang mengejar karir, namun tidak merasa sulit untuk tidak mengejar karir tersebut. Kemuliaan, ketidakadilan, dan perilaku pada Tuhan yang menyucikan dan memandikanmu. Berusaha membantu anak-anak miskin melalui beasiswa dan bantuan lainnya. Aku menyukai kebahagiaan orang yang telah mencapai kebahagiaan. Tetapi jika mereka gagal mencapai kebahagiaan, hal itu tidak menimbulkan masalah apapun bagi mereka. Ada akhlak abadi. Bersyukurlah dalam bersyukur sepenuhnya atas orang-orang yang Tuhan anugerahi kepadamu. Tetap percaya diri dan biarkan dirimu membantu anak-anak yang membutuhkan. Bersyukurlah dan sadarilah orang-orang yang Tuhan berikan padamu dan biarkan dirimu membantu anak-anak miskin. Sekian presentasi saya mengenai soal UAS Rombel Agama Hindu Rombel 42. Presentasi saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.